Para pasangan 02 dan juga 03 untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh panelis Bang Maman. Ada masalah food estate disinggung tadi tentunya oleh Prof. Tumiran, kemudian nanti juga masalah determinasi kenaikan angka. Bang Sunarsi bisa berikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu. Silakan Bang Maman terlebih dahulu. Ya, makasih Mbak. Ini saya senang banget nih dibahas sedikit mengenai food estate dan direspon. Pertama saya mau bilang bahwa ini kita luruskan ya. Program food estate ini murni semuanya adalah di bawah Kementerian Pertanian. Jadi kita harus garis bawahi dulu itu. Satu. Lalu yang kedua, anggaran yang katanya 5 triliun itu full semuanya ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian PUPR. Khusus Kementerian Pertanian dan Kementerian KLHK yang notabene waktu itu menterinya adalah partai pendukungnya Mas Anies, yaitu Bang Said Didu. Pertanyaannya, di mana keberadaan Kemenhan? Kan itu sebetulnya. Karena di mana keberadaan Kemenhan? Karena keberadaan Kemenhan dalam konteks program cadangan logistik strategis. Artinya, anggaran yang dialokasikan pun belum ada. Jadi ini harus diluruskan loh Mbak. Nah, yang jadi masalah, jadi masih 0 rupiah itu anggarannya. Kebetulan saja kunjungan Pak Prabowo di sana ya memang dalam konteks isu ketahanan pangan. Nah, ini yang memang menariknya yang jadi permasalahan waktu itu Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian nggak mau maju jadi calon presiden. Lalu yang kedua Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup tidak mau maju jadi presiden. Nah, yang mau maju jadi presiden ini adalah Pak Prabowo Subianto. Akhirnya isu ini menjadi menarik untuk digoreng dan mendiskreditkan. Seakan-akan program food estate ini adalah program yang gagal. Nah, saya senang tadi disampaikan oleh beliau-beliau panelis konteksnya, mengkritisnya dalam konteks objektif. Tidak masuk dalam perdebatan subjektif si A atau si B. Ini yang kita harapkan, artinya evaluasi. Semua program baik dan semua program pada saat kita mau implementasikan pasti perlu catatan-catatan dan evaluasi. Nah, ini yang saya senang, artinya kritikannya konstruktif gitu loh. Jadi tidak masuk ke dalam, tidak bias dalam konteks pencapresan. Contoh Mbak, di Sumatera Utara, program food estate ini berjalan sukses kok di Sumatera Utara, di NTT, dan ada juga bukan hanya sekedar singkong, tapi juga ada program hortikultura, buah-buahan, dan lain sebagainya. Lalu tadi disampaikan juga oleh beliau, dan yang menariknya ternyata, program food estate ini kan sebetulnya program rumah besar bagi para pelaku-pelaku industri, para pelaku-pelaku di sektor pangan kita. Petani-petani ikut terlibat di situ. Dengan berbagai macam konsepnya, yang tentunya sampai hari ini, di beberapa titik kita evaluasi, respon dari para petani lokal cukup positif. Baik. Cuman memang yang jadi masalah, karena ini berdekatan dengan Pilpres, akhirnya digoreng. Baik. Ini yang menurut saya. Nah, yang kedua Mbak, yang di Kalimantan Tengah itu harus diluruskan loh. Itu bukan pembabatan hutan. Itu adalah daerah wilayah yang masuk dalam status izin hutan produksi yang terbengkalai. Artinya apa? Program food estate adalah sebuah program yang sekaligus menyelesaikan permasalahan-permasalahan lahan-lahan yang terbengkalai sesuai dengan yang diusulkan oleh beliau tadi. Gitu. Itu banyak semak-semak belukar, hilalang, dan bukan hutan lindung. Baik. Jadi kalau hutan lindung kita sama dan nggak mungkin serta-merta pemerintah langsung mengizinkan begitu saja. Jadi ini adalah sebuah kawasan hutan produksi yang terbengkalai. Baik Bang Maman. Jadi harus diluruskan ya, makanya maksud saya kita boleh memberikan kritisi, tetapi tolong kritikan yang konstruktif. Jangan digeser dalam konteks personal ataupun mendegradasi personalisi seseorang karena kebetulan lagi maju dalam kontestasi pencapresan. Sebetulnya di situ aja. Baik. Jadi yang terakhir Mbak, saya ingin menekankan. Mungkin lebih dipersingkat Bang Maman. Tolong jangan mendiskreditkan sebuah program yang baik hanya sekedar untuk dijadikan jembatan menaikkan elektabilitas ataupun popularitas kita. Baik. Karena ini program luar biasa baik. Semangat kita untuk menjaga ketergantungan kita terhadap impor. Ini program jangka panjang, bukan program 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun.
Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini berlanjut. Oke. Kita setuju bahwa perlu ada catatan-catatan dan Baik, evaluasi. Tetapi saya lihat ini program luar biasa, Baik. ide yang brilian dan saya pikir perlu dilanjutkan. Baik, kami mendapatkan keterangan penjelasan dari Bang Maman. Mungkin Prof. Ibnu, silakan Prof. Ibnu mungkin bisa diberikan tanggapan juga Prof. Ibnu mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Maman. Apalagi tadi sudah dikatakan bahwa ini merupakan program bagus, tapi kemudian ini isu yang digoreng-goreng karena Pak Prabowo akan melaju mencalonkan diri menjadi RI 1. Iya, goreng-menggoreng dalam menjelang pemilu. Jangankan pemilu pilpres, pilkades pun goreng-menggoreng kan Bang Maman ya. Iya, tapi yang paling penting kita sebagai calon pemilih lah begitu. Saya dan pemirsa sebagai calon pemilih ingin melihat kan sebetulnya apa sih hasil yang sudah bisa kita rasakan. Kalau food estate, dalam hal ini food estate, apakah sudah mengurangi impor beras misalnya, impor singkong mungkin, impor apapun lah. Tapi nyatanya kan masih impor kita masih tinggi. Kalau komitmen itu ke depan sebagai program bagus, ya tunjukkan pada kita yang sudah bagusnya apa sih dari food estate ini. Nih beras nih dari food estate yang kita produksi namanya apa kek gitu ya. Lalu dijual di pasar. Kan kita lihat tuh rakyat ini ingin yang real Bang Maman. Begitu. Itu aja yang ingin kita sampaikan. Supaya calon pemilih, ya ini keren nih calon pemimpin saya nih udah Baik. di pasar sudah menghasilkan jagung, beras, Ya, garam. baik. Lalu itu yang Baik, kita. Prof. Ibnu. Tahan dulu sampai di situ. Nanti Baik. mungkin kalau ada waktu juga bisa disampaikan tanggapan oleh Bang Maman. Nanti setelah itu juga Bang Sunarsi bisa berikan jawaban. Tapi setelah jeda menuju istana debat Cawapres 2024 akan segera kembali sesaat lagi.